قابل الجمع والمفر بالحق بهذه المصطفى الرسول الى السنه والاسلام وعلى الازواج والذريه وعلى الكرام برضا الله تعالى شر الله لنا ولهم الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم Hadirin muslimin di hadir majlis para ikhwan sadulur rahimakumullah, wabil khusus akhirul karim al-ustadz Tuba Hussein Arifin SMPD yang insyaallah Allah berikan kenikmatan ilmunya manfaat untuk umat, kenikmatan sehat walafiat, diberikan keberkahan rezeki insyaallah, amin ya rabbal Ananda Karim Ustadz Bagus Aryadi sarjana hukum yang insyaallah Allah berikan kekuatan jabitannya menjadi orang yang sukses dunia akhirat, bisa nuntun umat dengan ilmu bekal keimanan dan kekuatan Islamnya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ananda Karim Ustadz Abdul Ghalib Al-Edani, insyaallah mudah-mudahan bisa istiqomah sampai wafatnya husnul khotimah. Itu saja, nggak panjang lebar. Mudah-mudahan yang tidak bisa sempat hadir maupun yang bisa menyaksikan dalam kejauhan, lebih khusus dalam hal ini yang benar-benar kita muliakan, kita agungkan karya-karya ilmiahnya yang dikaji di tempat ini saat ini insyaallah atau Syekh Sayyid Al-Haman tafsir Yasinnya akan kita kaji lagi di tafsir ala siratim mustaqim. Apa artinya? Di atas jalan yang lurus. Apa sih maksud dari di atas jalan yang lurus di sini? Dalam tafsir Yasin keterangannya mengenai tentang mengemban amanah Rasul untuk nyelamati Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah umat kafir Quraisy, bahwa yang namanya kebenaran wahyu Al-Quran masih sudah dibantah, dikasih oleh bukti mukjizat masih juga dibantah. Suruh perkenalkan syariatnya saja yang nyampe masih juga kagak diterima, diterangkan. Makanya dari masyarakat ke masyarakat ada aja, kalau kiai ajengan ustadz itu yang kagak suka pasti ada, nggak mungkin enggak. Jangankan ustadz ajengan, kiai, nabi aja yang sekelas nabi ada. Orang sekarang pengen dakwah, pengen menebarkan kebaikan, pengen ngajak kebaikan, mulus-mulus saja kagak ada yang bisa mulus. Nah, biaya kagak mulus perjuangannya. Nah, disitulah letak usaha yang dinilai oleh Allah, ntar difilter persentase ikhlas kagak ikhlasnya ketahuan di situ. Udahlah capek kayak umat Nabi Nuh tuh. Nabi Nuh ninggalin kan Nabi siapa? Yunus ya. Al-muradu yang dimaksud minasyirat dari kalimat asyirat di sini dinul Islam itu adalah agama Islam. Yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah termasuk sebagian orang-orang yang telah diutus. Kenapa Allah tegaskan seperti ini? Karena di awal Allah bersaksi, ya Muhammad, nggak perlu kehormatan mereka, nggak perlu pengen dikasih gelar Rasul dan panggil Nabi, gua orang benar, kiai, ustadz, nggak perlu, biarin mereka yang belum menerima. Yang penting nih Allah sang penguasa alam semesta, pencipta makhluk yang memastikan engkau adalah benar-benar utusanku. Itu Yasin kan? Allah bersumpah atas kebenaran Rasul diutus oleh Allah.
Makanya orang kalau sudah diuji, diberikan cobaan-cobaan bertubi-tubi, bahkan keluarga sendiri tidak mempercayai, maka Allah harapan satu-satunya. Jangankan teman, istri pun sudah tidak percaya, Allah lah satu-satunya. Selama ini mungkin kita terlalu mempercayai makhluk, berharap kepada makhluk, mempertimbangkan segala materi dengan makhluk. Allahnya cemburu, dipisahkan dengan aktivitas duniamu supaya nengok ke Allah gitu tujuannya. Oh lihat semua nabi begitu. Nabi Musa tuh terpojok, udah terpojok barulah Allah. Nabi Ibrahim dibakar, pas terdoa hasbunallah Allah. Begitupun kami diuji di penjara, semua mengklaim berita seperti itu, luar dalam dan lain sebagainya. Saya nggak peduli mau dibilang apa, dalam luar petugas yang awal-awal terserah dah, diberitain 7 stasiun, nggak perlu kita bahas. Tapi kita oleh Allah sedang dipisahkan oleh Allah, cemburu oleh kesibukan materi yang mungkin masih banyak lupa sama ingat sama Allah. Tiba-tiba di situ Allah sayang, cinta, dikasih musibah supaya hikmahnya kita sayang, disayang, dicinta sama Allah. Kok nggak mau dicinta? Kan gitu. Orang dikasih ujian pengen nggak? Dek, pengen nggak punya duit? Tuh, pas dibilang nggak punya duit, berarti lu Tuhannya duit deh. Itu apa ya? Bisa cemburu Allah ntar baru. Jangan deh. Nah ketika duit lagi jauh dari kantongnya, Allah lagi cinta. Selama ini mungkin duit jadi Tuhannya. Selama ini dia diperbudak oleh materi. Dulu gampang nyari duit, sekarang susah banget. Mungkinnya itulah. Begitupun hal ini terjadi sama Rasulullah. Jangankan kita, Rasul pun terjadi. Nggak ada yang percaya sama beliau, padahal udah bukti mujizat dilihatin di hadapannya. Allah akhirnya bersaksi, ya Muhammad, jangan khawatir, engkau benar-benar orang yang kutus gitu. Wa dinuka dinul haqq, dan agama yang kau bawa adalah agama yang benar. Wal Islam, dan agama dan wal Islam dan yaitu agama Islam. Wawunya waw yang itu ya, yaitu agama Islam. Wal kufar, sementara orang-orang kafir ala dinul batil, itu di atas jalan yang batil. Fa in qila, ini tafsirnya nih, masih tafsir apa tadi? Ala siratim mustaqim, ala siratim mustaqim. Jadi siratim mustaqim itu apa? Dinul Islam. Kalau udah ngomong ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Supaya kita paham Dek, KTP-nya apa? Andaikan Dede punya istri, udah punya anak, anaknya nanya, Pah, Islam itu apa sih, Pah? Jawabnya apa, Dek? Mana jawab mau apa? Ada anak kita nanya sama kita, Pak, emang Islam apa sih, Pak? Oh, Islam tuh I-nya Isa, S-nya subuh. Nah, bukan begitu. Jawab yang benar, Islam itu asyhadu alla ilaha illallah. Kau bersaksi bahwa Allah Tuhanmu satu-satunya yang kau sembah, bukan, nggak ada yang lain Tuhan. Nggak ada yang diagungkan, nggak ada yang dimuliakan, nggak ada yang besar-besarkan kecuali Allah. Jadi kalau kita besar-besarkan orang, membesarkan idola baik pemain bola maupun artis-artis papan atas, idola apapun, kendaraan apapun, kalau sudah berlebihan itu sudah melebihi daripada la ilaha illallah, melanggar rukun syahadatnya.
Naudzubil, rukun syahadat itu ada 50 aqaidul Islam, 20 sifat Allah, 20 mustah, 20 tambah 20 berapa? 20 sifat wajah Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, lo hadisi, lo ciptaannya bukan Abdul Utsman, bukan. Itu ciptaannya Syekh Imam Said, turunan, adanya di Indonesia, letaknya di Palembang. Syekh Abdul Somad. Dapat 200 tahun baru ditiru sama Abdul Utsman. Bedanya 200 tahun. Syekh siapa tadi? Abdul Somad Al Palembangi. Dia punya kitab tebul-tebul. Jago, mufti besar dulu di Mekah, Madinah. Bicara ulama kita tuh gede-gede semua di Mekah, Madinah, pembesar semua. Beliau menurunkan kitab-kitab tauhidnya banyak. Diturunkan akhirnya sama Syekh Arsyad Al-Banjari. Baru dari situ kita belajar. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah terserah Allah. Orang baik tiba-tiba masuk neraka terserah Allah. Orang baik dilihat di hadapan Allah baik, tiba-tiba matinya suruh khotimah. Ya itu namanya sifat jaiz Allah. Bahasa kita mungkin terserah Allah. Rahasia Allah jaiz itu terserah Allah. Baiknya kata Allah itu jaiz. Jadi ada 4 saat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 4 sifat wajib Rasul. Sidiq, amanah, patonah, tabligh. Dulu ini kalau 4 sifat harus berurut. Sidiq sifat jujur, dari kecil Rasul sudah jujur. Ya, dari kecil, kalau kita mah kecil harus berbohong. Nggak ada anak kecil yang nggak bohong, semua bohong pasti ada. Jujur, Rasulullah dari kecil, maka sifat pertama kali jujur. Kedua amanah. Kenapa sebut amanah? Rasul ketika umur 35 tahun ada problematika yang namanya suku-suku, kalau suku pada Rasul pengen ngemindahin batu Hajar Aswad. Tahu ya kisahnya ya? Itu kita sejarah Rasul tuh. Akhirnya kasih sayembara, gini aja lah, daripada kita rebutan berantem lagi, berantem perang suku lagi. Ini yang masuk masjid tanah suci ini siapa duluan, dia yang bisa, yang berhak angkat. Kata kepala suku dari oke, siap. Tiba-tiba semuanya pada tidur. Jam 4 subuh bahasa kitanya. Jam 4 subuh ada pemuda tiba-tiba masuk. Ada yang lihat, ya siapa tuh? Muhammad. Ditungguin sampai kelar waktu kita, waktu duha lah. Dari sebelum fajar sampai waktu mau terbit mata suruh. Udah rame pas Rasul udah balik, udah nengok-tengok, udah banyak, ada apa nih? Ternyata udah kumpul-kumpul pengen ngangkat nungguin. Ya Muhammad gini bla bla. Rasulullah nggak tahu sayembara itu. Ketika kemarin rebutan tuh nggak tahu Rasulullah. Umur 35 sayembara. Akhirnya Rasul ngangkat. Gimana caranya Rasul pengen kagak pernah kagak iri. Nah ini sifatnya begini nih kepala suku, iri-irian. Udahlah, sorbannya diletakkan 4 segi 4 tuh, letakkan digelar. Geser tuh batunya, geser. Taruh tuh di sorban, taruh. Ini kepala suku ada pas, kebetulan ada 4 kepala sukunya. Ini suku ini pegang nih setiap sudutnya, pegang sudutnya. Rasul angkat bawahnya. Well, geser bawahnya, senang semua. Tepuk tangan, ketawa, merasa dihargai, terhormat, dimuliakan untuk para suku dan semua suku-suku lain. Baru disuruh ngasih gelar Al-Amin. Engkau Muhammad Al-Amin, yang ngasih gelar siapa? Engkau sangat dipercaya. Sampai Rasul semua uang mereka minta dititipin sama Rasul. Nggak ada yang hilang. Umur 35 berarti sifat yang kedua urutannya aman, karena Rasul belum diangkat jadi nabi. Terus sifat yang ketiga fatonah, cerdas. Nah ini ada yang mengatakan fatona ini bukan yang ketiga, fatona ini yang kedua. Rasul dari kecil udah cerdas. Jadi
sidik, fatonah, amanah. Ada yang ngasih tahu begitu. Tapi karena lebih didahuluan amanah, amanah penting, lebih tinggi tingkatnya, baru fatonah. Kalau dibilang cerdas, ya masa Nabi nggak cerdas? Fatonah itu cerdasnya yang nggak perlu belajar. Kalau kita cerdasnya kudu belajar, kagak belajar on. Nggak belajar lagi deh. Oh, jadi kalau belajar lagi, waduh aliran sesat itu. Nabi. Ya Nabi kagak nulis, kagak baca. Yang keempat sifat Nabi namanya tablik, menyampaikan. Nabi udah 40 diangkat jadi Rasul, nyampein tablik, menyampaikan. Digabungin 4 sifat jadi dai, mengajak kebaikan. Cuman satu ini dai nggak ditaruh sifat. 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil. Lawannya yang 4. Lawannya sifat jujur, mustahil Nabi itu bohong. Begitu seterusnya. 4 sifat jais Rasul. 1, Rasul bukan malaikat. Kalau Rasul dari golongan malaikat, ya orang nggak takjub. Ya malaikat, wajarlah bisa begitu. Rasul dari bangsa jin, ya bangsa jin, wajarlah bisa begitu. Keanehannya ada. Rasul bangsa Rasul kita makan, Rasul makan sama. Kita nikah, Rasul nikah. Kita sakit, Rasul Annahu basyarun. Beliau itu sama kayak kita. Basyar itu kulit sama darah, dibalut darah, tulang dan sebagainya. Kita tidur, Rasul beda tidurnya kita, tidur Rasul. Lesakal basyar, tapi beliau tidak seperti manusia biasa. Kalau perumpamaannya, kita nih orang-orang nih, permata sama batu kolar sama nggak nilainya? Beda lah. Batu kolar truk baru ada nilainya, 1 truk baru ada nilainya. Ada yang dikasih batu kolar 1, ya dilebarin. Coba jamur 1, mahal kan gitu. Balhiya yakutatun, bahkan Rasul bagaikan permata yakut. Wan nasu, dan semua manusia itu kal ahjari, seperti batu koral. Kalau Rasul tidur, kita tidur, sifat jaiznya. Tapi jangan sama, kalau kita tidur hatinya bahkan ngorok, lupa, bablas lagi. Kalau Rasul enggak. Rasul matanya tidur, hatinya kagak tidur. Itu ada wal qalbuhu lam yanam wal ainu qad da'asat. Lam yahtalim, itu ada syair yang sering bawakan kuliah karya Syekh Nawawi. Nah, ini disebut aqaidul iman. 9 dari 9 tadi ya, tambah 41 50 ini 6 rukun syahadat. Lu baca syahadat dalam apa kagak tahu, wah ntar dituntut ntar, itu wajib itu. Dari ujung rambut, ujung kaki, dari umur balik sampai umur manula, habis ntar sama ditetrek sama malaikat tadi zamannya itu di alam barzah itu, kagak ngaji. Ya wajib. Cari duit wajib, itu wajib di atas wajib. Wah bahaya, entarnya bisa diperbudak sama duit, bahkan dia bisa jadi penghamba duit. Bisa jadi duit jadi itu Tuhan. Kenapa? Tauhidnya nggak ada, keyakinannya. Makanya sekarang problemnya itu sebenarnya krisis tauhid, krisis kepercayaan, krisis keyakinan. Orang kalau udah belajar keyakinan, belajar tauhid, belajar dasar, insya Allah nggak usah banyak belajar fikih mah masuk kamar juga udah bisa kan, udah pinter bisa orang. Fikih nanya sama orang aja, ustaz juga udah bisa. Tapi kalau tauhidnya nggak ada, fikihnya nggak ada nilai. Fikihnya bagus, sholatnya bisa dia, tapi tauhidnya kagak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hambar kagak rasanya. Allahu Akbar kagak bisa manain apa Allahu Akbar. Sholat itu saya bikin di sholat itu. Sholatnya orang-orang soleh saya buat definisi. Ada pertanyaan, kayak Faisal sholatul auliya sholih. Bagaimana kalau kita lihat, kita bahas sholatnya orang-orang soleh. Ya'lam anna kullah jarih
Fil jasadi laha ibadatun fi sholat. Perlu kau ketahui dalam tubuh kita, seluruh jasad kita, tubuh kita itu sholat semua. Seluruh tubuh kita itu wajib sholat. Anggota tubuh kita. Sholatnya tubuh ibadatul jawarih, ibadatul jasad, ibadatul qalb, ibadatul akal. Akal kita, tubuh kita sholat. Mata kita sholat, tangan kita sholat, mulut kita sholat, sampai kaki kita sholat ikut. Akal kita sholat, hati kita sholat, ruh kita wajib sholat. Bagaimana supaya kita bisa seperti itu? Kalau tauhidnya kagak ada, apa bisa? Susah hese, penting banget. Ibadatul jasad, ibadahnya jasad, sholatnya jasad. Al-qiyamu ba'diban, berdirinya kamu. Allahu Akbar, berdirinya hadap Allah, mengagungkan kau di hadapan Allah. Sebagaimana kau di hadapan orang yang kau takuti. Siap bos, siap komandan, kau bisa begitu. Tapi ketika sholat kau nggak bisa. Bisa kau masuk ruangan, ketemu komandan begini, hormat. Ketemu sama haji begini, ketemu sama guru ustaz begini, ketemu sama orang kaya punya duit begini, ketemu tetangga yang suka bantu dengan kendaraan begini. Tapi ketika sholat biasa aja. Maka ketika kita sholat tegap dan sebagainya, itu ada sikap menghadap, mengagungkan Allah. Itu lagi sholat, berarti jasadnya benar-benar mengalahkan ketika kau di hadapan orang yang kau takuti. Ketika sholat itu ibadah jasad, baru jasad itu. Waruku tawaduan, sikap ruku itu sikap tawadu. Ketika kita Allahu Akbar, sikapnya ruku itu orang yang lagi tawadu. Apa tawadu? Dek? No, tawadu. Sopan santun. Tahu duit. Tawadu rendah di hadapan Allah, jangan pernah bawa-bawa pikiran-pikiran dunia. Kalau kita masih Allahu Akbar, masih ada matematika materi, tawadumu hilang, ada pasarmu hilang. Ketika kau sholat masih mikirin sebelum kau sholat, berarti kau belum jasadmu belum sholat, apalagi ruhmu. Gimana kalau enggak bisa dipelajari tauhidnya? Itu tauhidnya di situ. Memperbaiki ibadah jasad, memperbaiki ibadah hati, memperbaiki ibadah ruh, memperbaiki ibadah akal. Wah, syaraf-syarafnya dari akal ke jasad. Antara hati dan ruh ada hubungannya. Terus kapan-kapan kita bahas ini. Ibadah panjang kalau kita bahas lagi. Kembali kepada topik Islam itu syahadat. Engkau baca syahadat dengan benar dan mengaplikasikan apa idul imannya yang 50 tadi itu. Jadi kalau orang baca syahadat sementara lupa dengan tauhid, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, belum syahadat ya. Belum syahadat, barisannya saja zahirnya, tapi pelaksanakan aplikasi kehidupannya belum. Kenapa anda bisa nginjek-nginjek Allah, bahkan menjual atas nama Allah, menipu atas nama Allah? Tuh banyak nggak sekarang udah kelihatan begitu? Banyak. Kedua, sholat di definisi kitab Arba'in Nawawi, Islam itu 5. Kau baca syahadat, kau bersaksi bahwa Allah ada hanya Tuhan yang kau sembah. Adab kita kepada Allah, jangan persekutukan Allah. Taat kepada Allah. Adab kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ikutin syariatan, ikutin apa yang disampaikannya, dan ikutin aja samina wa ta'ala. Sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Jadi kalau sholat udah perintahnya 5, jangan 3. Ini ada tiap hari sholatnya 3 mulu, bahkan ada yang 1 maghrib doang. Wah bahaya tuh. Subuh kagak, tiap hari subuh kagak, harus dipaksain. Doa Islamnya pertanyakan. Jadi kalau sholatnya masih begitu tiap hari udah balik, wah berapa tahun
belum Islam itu, perbuatan hati-hati ntar di barza ditanya itu, susah ntar dia hidupnya kalau nggak pedulikan Islamnya. Islam itu selamat soalnya. Sedasar definisi Islam itu pasrah, taat, tunduk, itu Islam itu. Ya kalau membangkang, kagak sholat kan bangkang, berarti kan kagak tunduk. Nah itu sebaliknya, naudzubillah. Begitu bab zakat, udah wajib zakat nih, kagak dikeluarin, nah, sama membangkang kan. Puasa Ramadan datang, cuma 15 hari doang puasanya, atau mungkin di ujung lama ujung luar. Di awal paling duluan, di akhir paling duluan mau lebaran. Ada yang merugi kita temuin. Ada juga yang halangan, lupa nggak dibayar fotonya, ketemu Ramadan lagi. Dosa juga itu, sengaja entar sampai Ramadan lagi datang belum kebayar. Makanya taubatan nasuha terus kodok. Ya kemarin belum saya lengkapi, kodok yang ma'dzur itu masih dimaafkan, nggak berdosa. Tapi kodok yang ma'dzur itu berdosa, wajib dikodok dan dia berdosa besar. Itu yang kurang saya lengkapi kemarin itu. Itu namanya dinul Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu nggak bisa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, jalan lurus itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah beri nikmat kepada mereka siapa? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Kalau kita nggak belajar ihdinas siratal mustaqim, nggak belajar petunjuk dari agama Islam dari orang soleh, nggak bakal nyampe ke Rasulullah, ke Allah. Belajar sendiri nggak bisa, nggak ada adab kan ya. Jadi agama Islam itu harus kafah, sampurna selama hayat masih dengan badan. Jangan malas-malasan, yuk belajar dengan metode apapun. Yang penting kita bisa mengaplikasikan bahwa sumbernya ada sampai mata-rantainya ke Rasulullah SAW. Kita sholat sebagaimana sholatnya Rasul. Dari mana kita bisa sama seperti sholatnya? Dari guru-guru kita. Rasul kalau udah begini nih, usap kepala. Kalau kepala dulu kemarin saya masih gondrong, begini nih. Jempol taruh sini, ini dibasuh nih, pas di tempat tumbuh rambut nih, di sini mulainya, belakang sampai belakang, balik lagi ke belakang. Kalau gondrong, kalau nggak gondrong, usap, cukup, nggak apa-apa, usap cukup. Kalau ada sedikit, cukup ubun-ubunnya aja. Nah ini basuh, bukan sekedar usap. Harus kena pori-pori, bukan rambut, tapi harus kenal pori-pori. Makanya nggak boleh rambut itu diwarnain sampai kena pori-pori. Kalau rambutnya, kalau pori-pori ketutup sama pewarna, nggak bisa nyerap air, itu batal karena termasuk rukun wudhu. Nah begini yang disebut tentang wudhunya Rasul. Dari siapa? Dari orang soleh, nyampe. Nah itu namanya dinul Islam, namanya siratal mustaqim. Siratal mustaqim, pengen dapat jalan lurus, pengen dapat petunjuk, tapi jauh dari ulama, jauh dari majlis, nggak mau datang, malas, capek. Ya Allah, giliran hiburan, dangdutan, boom, cek, sawer, semangat kumpulin duit, pengajian, ntar lo di barzah hancur lo. Bener. Kita masih ringan nih ceramahnya. Saya telat. Kalau lagi tablik itu lebih keras lagi. Nggak botak ngegondong, saya ceramah bisa keras. Gondong botak terserah Allah, udah waktunya saya. Ya. Jadi kemarin itu dari sakit pas 7 hari demam tinggi. bolak-balik malam Jumat, pas malam Senin datang isyarah, alhamdulillah ditawafin selesai, kasih isyarah dalam mimpi ada cahaya berbentuk bayi. Kemudian kita bangun istikharah, kita bikin. Saya nggak pernah 1 hari nggak istikharah, khawatir ntar yang saya lakukan nafsu.
Emang suka ada nafsu, tapi mudah-mudahan ntar Allah yang ngerti. Istikharah petunjuk Allah. Apapun istikharah bukan lagi butuh aja mau, bukan menghilangkan dua pilihan. Setiap malam istikharah. Istikharah setiap hari mohon petunjuk kepada Allah. Ntar cari duit, cari modal, ketemu teman, main di mana, Allah yang nunjukin. Kagak boleh, hama boleh, apes tidak apes, Allah yang nunjukin. Musibah kagak musibah, Allah yang ngasih tahu, Allah yang ngasih kuat. Istikharah, alhamdulillah. Saya langsung gak ada yang tahu, keluarga juga 3 hari nggak tahu. Senin saya buat takut sedih. Alhamdulillah selesai, langsung badan meriang, demam hilang semua, bisul meletus langsung. Demam tinggi itu bisulan di pantat, terus bisulnya bukan di luar tapi di dalam. Bisul kalau di dalam kayak apa sih? Setelah udah dibekam Gusen kemarin, alhamdulillah selesai. Jadi bukan saya ikut-ikutan begini-begini atau kebanyakan kan orang botak banyak utangnya, masalah tuh kan begitu lagi ribet tuh. Dulu samain kiai sama orang biasa, gua pantungin loh, rasa jangan main. Karena orang sekarang kan lebih banyak songongnya, kiai disalah-salahin. Banyak orang-orang bodoh nyalahin orang alim, banyak sekarang. Orang alim itu yang kiai langsung diomongin banyak. Sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, ngomongin ustaz, kejebak dia. Ya makanya orang kalau jauh dari Allah hidupnya tuh susah. Hidupnya tuh ngomongnya aja udah kayak apa, kayak setan ngomongnya. Dosa terus yang diomongin. Ngumpulin dos, bukan pahala. Gersang, cari uangnya tuh nggak berkah. Uang riba dihantem, uang haram dihantem, uang syubhat nggak tahu naung. Akhirnya anak istrinya, akhirnya suaminya, rumah tangganya, kendaraannya kagak yang berkah, hancur semua. Gembel, utang di mana-mana, dijual buah, dahsyat. Ini gara-gara apa? Itu gara-gara jauh dari agama, nggak peduli sama Allah. Orang kalau udah peduli sama Allah berkah, udah mutamain agama, insya Allah. Sejatuh-jatuhnya kena musibah, diuji dan dicoba kuat. Nggak lama, sebentar bisa dilewatin. Tapi orang ketika kagak ada agama, jauh dari Allah, sekecil apapun musibah, ujian, cobaan itu gede rasanya sama dia, sampai bisa dia bunuh diri, libur ke laut. Padahal sepele masalahnya. Jadi bukan besar kecil problem masalah yang dihadapi, tapi mental imannya problemnya, kan gitu. Iman sirna musibah terbesar. Nah, ini kita kaji masalah siratal mustaqim, jalan yang lurus itu agama Islam. Jadi orang kalau nggak belajar agama Islam, nggak boleh KTP-nya Islam, bapaknya Islam, emaknya Islam. Islam apa? Gua Islam, sholat gua, maghrib doang cuma ya. Sholat gua cuma lebaran doang, puasa gua awal doang. Lah udah. Jadi ntar gampang ketika nggak peduli sama Islam, Tuhannya ntar materi, diperbudak sama materi. Jadi ketika nyari duit semangat, nyari sholat kagak semangat. Nyari duit semangat, nyari pahala biasa aja. Orang imannya nggak ada, kalau imannya ada pahala bisa dilihat. Kalau imannya ada pahala bisa dilihat, padahal abstrak. Kalau imannya kagak ada, pahala nggak bisa kelihatan sama dia, makanya bisa ninggalin dia, ngegampangin karena kagak bisa ngelihat. Jadi kalau ada orang ninggalin sholat, buta hatinya, kagak bisa ngelihat karena dia kagak bisa tahu pahala. Pahala itu bahasa Sakerta, bukan bahasa Arab. Pahala itu bahasa Sakerta, bahasa Arab mah apa? Apalah? Sawabun, ganjaran, balasan kebaikan. Orang itu nggak bisa bilang kebaikan kalau jauh dari Allah. Yang dilihat kalau bergaul duit, nggak ada duit ngapain dah.
Yang dia kada majelis nggak ada duit, ngapain nggak ada duit, nggak ada makanan, nggak ada duit, capek, ngapain? Jadi yang dilihat benda, duit, materi, makanan, fisik, kebutuhan fisik, kebutuhan perut. Kalau nggak ada yang bisa memenuhi kebutuhan perut, dia nggak bakal hadir. Sholat nggak mau, ngaji nggak mau, karena bukan kebutuhan perut. Begitu tuh. Itu sudah buta hatinya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kalau sudah buta, itu gerhana. Maka hati itu ada yang gerhana kayak kemarin. Hati ada yang terang, ada yang gelap. Gelap itu gerhana. Naudzubillah. Ya gerhana bulan sebentar, tapi udah gerhana hati, susah ngobatinnya. Masih benci lagi sama ulama, masih nggak suka duduk di majelis, masih nggak mau dengerin pengajian. Ya Allah, urusan hati gerhana. Contohnya kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikmah As-Sakandariyah. Bagaimana hatimu tidak tertutup, bagaimana hatimu tidak gelap sementara banyak gambar-gambar dunia yang sudah terpatri padanya. Nih gambaran nih, rumah kita ya, ada kaca yang di ruang tamu, ada kaca yang di kamar tidur, ada kaca yang di kamar mandi. Bisa bedain nggak? Sampai sebulan jernihan mana? Kaca yang di ruang tamu mungkin bisa dibersihin sering, semprot. Kaca yang di kamar apalagi mungkin sering dilap, masih bisa kelihatan kalau ngaca. Kaca yang di kamar mandi butak banget ya, nyerap uap-uap gas beracun, kotoran, bau kamar mandi. Sebulan pakai disemprot susah banget, masih bulat. Ini badan kalau di bawah lingkungan yang jelek, di lingkungan tempat jelek terus sama. Hati seperti kaca mir'ah, kata ahli tasawuf. Kalau hatimu sudah tertutup, kau nggak bisa melihat dirimu. Kalau kau udah nggak bisa melihat dirimu, bahaya. Bagaimana melihat diri? Kesalahan nggak bisa dilihat. Yang dilihat kesalahan orang lain. Itu bahaya itu. Kekurangan nggak bisa dilihat, kejelekan bisa dilihat. Itu bahaya orang itu. Udah begitu. Jadi kalau udah hati gelap, udah kaca. Kalau anak kecil dulu kaca ditempelin, dapat tempelan tuh, ya tempelin, sampai penuh. Kira-kira bisa ngacang, kepake nggak kaca? Hati kita udah banyak, kredit motor, kredit mobil, kredit HP, kredit AC, kredit rumah, angsuran ini, angsuran, ketutup semua. Yang dibikin apa? Bukan sholat jadinya, bukan ngaji jadinya. Akhirnya mater diperbudak. La ilaha illallah hilang. Karena sudah terpatri gambar-gambar materi dalam hatimu, Allah nggak bisa kau lihat, nurnya pun nggak akan bisa masuk, bahkan sirna imanmu sehingga buta dan gerhana hatimu. Itu musibah terbesar. Naudzubillah. Maka ngaji nggak bisa dirasakan nikmatnya, sholatnya, bahkan dia bisa gampang mengabaikan perkara-perkara yang wajib. Dahsyat yang maksiat bisa gampang dilakukan orang hidup. Jadi problemnya hati. Jangan sampai hati kita gerhana. Cara gimana? Rasul nggak solusi. Likulli syai'in muthqalatun. Setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Setiap sesuatu ada pembersih. Pembersih lantai SOS, pembersih kaca, pembersih WC, ada pembersih. Semua sesuatu ada pembersihnya. Likulli syai'in muthqalatun, pakai sa. Tiap sesuatu ada pembersih. Muthqalatul qulub wa muthqalatul qulub, dan pembersih hati zikrullah, ingat sama Allah. Ngaji ingat sama Allah enggak? Sholat ingat sama Allah enggak? Baca Quran ingat sama Allah, puasa ingat sama Allah, dengerin begini ingat sama Allah. Ada orang ingatin, akhirnya nerima karena biasa ingat sama Allah.
tapi kagak pernah ngaji, kagak pernah sholat, kagak baca Quran, kagak pernah nerima nasihat. Ketika dikasih nasihat, siapa sih lu? Baru kemarin bocah ngingetin gua begitu ntar. Nah orang kalau udah nggak bisa diingetin bahaya itu. Nah, di sini ntar ada nih peringatan. Rasul diutus untuk ngingetin. Ntar setiap masyarakat ntar ada kiainya, ada ulamanya diutus sama Allah. Masyarakat ini. Terus ada juga yang mencaci maki nggak terima, masyarakat itu ada. Ya jangankan kita, malah kita dari remaja udah ngecicipin itu di sini. Insya Allah masih istiqomah. Lu siapa? Kita siapa? Lu yang hina siapa? Bukan Abu Jahal. Gua siapa? Yang dihina bukan Rasulullah. Rasulullah aja dihina. Sekelas Abu Jahal. Kayak apa Abu Jahal ngehinanya? Alhamdulillah. Orang yang punya duit, orang yang punya kekuasaan yang hina lagi langsung itu. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya Allah. Nah kembali kepada hati. Jadi hati ini perlu diingatin terus ya. Alhamdulillah. Jadi orang kalau udah demen nggak betah sama ngaji, nasihat sama karya ulama, membaca Quran, itu tandanya hatinya gerhan. Na'udzubil summa na'udzul. Kenapa ada gerhana blood moon? Karena sekarang seluruh dunia persentasenya artinya banyak terpatri kepada materi-materi yang sudah disebut ilahi. Tuhannya mater diperbudak oleh kebendaan. Keluarkan dari hatimu, cukup di tangan. Sampai doanya Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasul SAW, Allahumma ja'al dunya fi yadi laisa fil qalbi. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia, ya Allah, jadikanlah dunia di tanganku. Jangan kau jadikan timpan dunia di simpanan hatiku. Jangan. Abu Bakar Siddiq. Mau kalau Abu Bakar Siddiq dapat kaya, langsung kaya. Abu Bakar Siddiq kabur. Tapi kekayaan sampai sekarang tak habis-habis. Ini mati di Madinah. Begitupun seterusnya. Orang yang begitu tuh nggak akan miskin. Sampai diajarkan oleh Rasul, Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'ad, pegang dadanya. Inni uhibbuka, saya mencintaimu. Qala tarah. Rasul mengucap 3 kali, inni uhibbuka, saya sangat mencintaimu, saya sangat mencintaimu. Ya Mu'ad, jangan kau tinggalkan selepas sholatmu. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika ibadatik. Ya bahasa kita gini, ya Allah tolong saya supaya saya ingat Engkau terus ya Allah. Ya Allah bantu saya supaya saya bersyukur terus kepada Engkau ya Allah. Yang ketiga, ya Allah bimbing saya supaya saya bisa menjadi orang paling ikhlas dalam beribadah ya Allah. Bimbing terus supaya saya terus ikhlas beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma a'ini ya Allah, hamba berpertolongan kepadamu ya Allah. Ala dzikrika, untuk senantiasa mengingat. Wa syukrika, berikanlah saya pertolongan kepadamu ya Allah. Bimbing saya, bantu saya, ingatin saya supaya syukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, ini masih ini, dan bantu saya ya Allah supaya bisa terus saya menyuguhkan kebaikan-kebaikan yang ikhlas kepada Engkau. Apapun itu. Itu penting perkara itu. Jangan ditinggal. Kalau udah paham itu, hatinya mantap, itu namanya siratal mustaqim. Jadi dinul Islam itu bukan luar-luar, dalaman juga. Ya, urusan yang di dalam roh, hati, jangan kagak open. Jadi makanan zahir, makan kemana-mana, rasa berbagai macam, tapi urusan ruh, hati, batin kagak dikasih vitamin, bahaya. Ya, insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita dalam khatmul Quran malam hari ini Allah berikan kekuatan lebih mantap lagi energinya untuk ke depan. Jadi doa sukses dan berhasil, akhirat kita insya Allah mantap, naik berat, insya Allah bisa khusyuk dan fokus lagi, dunia Allah jamin mudah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.